Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Di sini kami beranggotakan saya Syarofa Nurfadilah, rekan saya Cindy Astuti, dan Kamal Fadilah Subianto. Next. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Ekonomi kerakyatan dapat ditafsirkan sebagai setara dengan istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan. Penjelasannya, pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi serta keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Next. Model pendekatan pengembangan ekora. Ada pendekatan kultural, merupakan proses rekayasa sosial budaya untuk mengkondisikan akses informasi dengan berbagai media yang tersedia. Contohnya, yaitu PNPM. Pendekatan kultural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, bersifat holistik. Program pengembangan yang dilakukan manusia sebenarnya wujud nyata dari kreativitas yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sehingga pengembangan tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem-sistem standar yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kerakyatan harus bertujuan untuk memanusiakan manusia atau to humanize dan bukan untuk merendahkan martabat manusia atau to dehumanize. Bersifat partisipatif. Pendekatan kultural memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang diposisikan sebagai subjek utama sehingga peran mereka lebih terlibat dalam pengembangan ini. Yang ketiga, pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal atau local wisdom yang terdapat dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang dapat dijadikan dasar dalam program pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, yaitu pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau hubungan human relation. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam menjalankan program-program pengembangan ekonomi kerakyatan.
Kemudian ada pendekatan struktural, merupakan program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil, misalnya modal dan cara pemasaran. Contoh programnya yaitu KUD, UMKM, dan PDPP. Pendekatan struktural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu pengembangan dalam struktur ekonomi dapat dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi yang meliputi pembentukan modal atau investasi, pengumpulan pendapatan pemerintah, penyedia pendidikan masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai proses alokasi sumber daya meliputi perubahan dalam struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan luar negeri. Yang ketiga yaitu pengembangan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografi dan distribusi yang meliputi alokasi tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam mewujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan juga kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah, serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Tujuan PNPM Mandiri. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan dalam tujuan khususnya, PNPM Mandiri memiliki tujuan yang pertama meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin atau PRUYUOR. Yang keempat, meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Yang keenam, meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Dan yang terakhir, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan PNPM Mandiri. Yang pertama, menggunakan kecamatan sebagai fokus program PNPM Mandiri. Yang kedua, memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan pembangunan pada tingkat lokal. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. Yang keempat, menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis. Kegiatan PNPM Mandiri. Kegiatan PNPM Mandiri diantaranya penyedia dan perbaikan sarana dan prasarana, penyedia sumber daya keuangan atau modal melalui data yang bergulir, dan kredit kecil untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.
Kelebihan PNPM Mandiri. Pertama, memperluas kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri, membantu kaum yang kurang mampu menjadi sarana untuk memberdaya masyarakat, serta membantu pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana. Koperasi Unit Desa atau KUD adalah koperasi serbaguna yang beranggotakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau penduduk desa yang paling tidak mencakup wilayah kecamatan. Tujuan KUD adalah untuk mencapai pemerataan kemakmuran rakyat. Fungsi KUD yang pertama adalah perkreditan untuk keperluan produksi, penyedia dan penyaluran sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, dan memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat. Kelebihan KUD adalah membantu petani dalam pemasaran hasil produksi, membantu rakyat pedesaan dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian melalui bantuan kredit, dijadikan sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran rakyat. Yang terakhir adalah bunga dalam pemberian kredit lebih rendah. Sedangkan untuk kekurangan KUD, pejabat koperasi KUD terlalu cepat memberi bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas teknis lain. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar, belum mampu bersaing di pasaran, dan juga kurangnya permodalan. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM. UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Tujuan UMKM. A. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. B. Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara. C. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Fungsi UMKM. Yang pertama ada sarana pemasukan devisa bagi negara, kemudian sarana mengentaskan kemiskinan, dan yang terakhir ada sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Kelebihan UMKM. Yang pertama, fleksibilitas operasional, kemudian kecepatan inovasi, struktur biaya rendah, dan kemampuan fokus di sektor yang spesifik. Kelemahan UMKM. Yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan, kemudian kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan, dan kurangnya tenaga ahli. Program Dasar Pembangunan Partisipatif atau PDPP. Pengertian. Merupakan program yang mendasari dan sekaligus memberi kerangka bagi berbagai upaya pembangunan daerah dalam memobilisasi sumber daya sesuai dengan semangat otonomi daerah menuju pencapaian kinerja pembangunan kabupaten atau kota yang berkelanjutan. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu juga menurut Conyers, yang mengatakan terdapat 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.
karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Tujuan PDPP yaitu menyediakan instrumen bagi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Manfaat PDPP. A. Menjaring aspirasi masyarakat. B. Menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran. C. Mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan. D. Mobilisasi potensi pendapatan daerah. E. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik. F. Mengembangkan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan. Unsur-unsur yang terlibat dalam PDPP. Yang pertama ada pemerintah daerah atau tim teknis, kemudian non-government stakeholders atau NGS, dan yang terakhir ada kelompok komunitas atau unsur konsultan, anggota lembaga swadaya masyarakat atau mitra lokal setempat. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. A. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. B. Sumbangan spontan berupa uang atau barang. C. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu. D. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh community, biasanya diputuskan oleh rapat community antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya. Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat dan lain-lain. Next. Kelebihan PDPP. A. Mendorong keswadayaan masyarakat. B. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat. C. Meningkatkan kemampuan masyarakat. D. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. E. Meningkatkan efektivitas pembangunan. Dan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan. Next. Kekurangan PDPP. Yang pertama, masalah dana anggaran dari APBD rendah. Kemudian sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.